warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Ready ya? Nah, biar nanti hasilnya maksimal, biar ilmunya barokah, sebelum kita mulai, pastinya lebih baik itu kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk Ikram, silakan dipimpin Ikram untuk baca doa. Ikram. Oke, sudah baca doa. Untuk hari ini masuk semua? Masuk semua ya. Jadi tidak ada yang alfa, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang izin. Semuanya masuk. Itu menandakan kalian sudah benar-benar siap dalam menjalankan kegiatan kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini seperti yang sebelumnya Bapak sampaikan bahwa yang akan kita bahas adalah tentang hukum 1 Newton. Lanjut dari sebelumnya yang kita belajar itu tentang kinematika gerak. Sekarang masuk dinamika gerak. Yang berikutnya tujuannya apa kita belajar ini? Tujuannya yang pertama adalah setelah menganalisis hubungan gaya massa dan gerak lurus, maka peserta didik dapat menentukan contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan yang pertama. Untuk tujuan yang kedua, setelah melakukan percobaan secara langsung, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu untuk tujuan yang kedua. Untuk tujuan yang ketiga, setelah melakukan percobaan hukum 1 Newton secara langsung, peserta didik dapat menghitung. Jadi kalian dapat menghitung hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Itu 3 tujuan yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan pembelajaran ini. Perhatikan video berikut. Nah, kalian perhatikan video ini ya. Setelah kalian perhatikan video, nanti kalau apa yang Anda pikirkan, yang kalian pikirkan, nanti bisa kalian tuangkan dalam LKPD yang nanti Bapak bagikan. Kali ini kita pakai gelas nanti ya. Sudah ya. Nah, kemudian setelah kalian melihat yang tadi, apa yang kalian pikirkan, silahkan kalian tulis dalam LKPD yang nanti Bapak bagikan. Terus kalian cari jawabannya dari pertanyaan yang kalian pikirkan itu di dalam literatur yang nanti kalian cari melalui handphone kalian masing-masing ya. Ini pretest untuk mengukur kemampuan awal ya. Silakan. Ya, silakan. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Nanti setelah itu silakan kalian kumpulkan. Di sini kerjakan masing-masing agar Bapak tahu kemampuan awal sebelum kalian melakukan pembelajaran. Oke, sudah selesai, habis. Silakan ketua kelas Ikram dikumpulkan hasil pretest teman-teman kalian. Oke, terima kasih Ikram. Silakan duduk ke tempat duduknya lagi. Sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang kemarin sudah kita sepakati. Oke, silakan. Kalian duduk sesuai dengan kelompok yang kita sepakati kemarin. Pegang, ya gitu nggak apa. Enggak kurang ke pinggir. Jawabannya apa? Di sini nggak apa. Kalau pertanyaan yang ini, jawabannya di sini nggak apa. Ada nomor 1, 2, 3-nya kan? Kalau nggak muat ya di pinggirnya nggak apa. Gampang lah itu. Ya, sip.
Nanti kalau sudah dapat hasilnya, kalian diskusi ya untuk mendapatkan kesimpulan. Oh iya. Sumbernya dari apa gitu. Nah, nggak apa-apa. Pakai alamat websitenya nggak masalah. Aman Kram? Aman? Hah? Kamu nggak kenceng kali. Nah, ayo coba. Nah, itu kalau gerak gitu mah nggak apa-apa, Mas. Jangan bergeser, maksudnya. Hah? Apaan? Itu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton inersia. Inersia. Tadi mulai jam 10. Gimana? Ada kendala? Aman ya? Kalau ada kendala tanya aja ya. Kan benda dikasih hentakan pasti bergerak kan? Yang penting jangan bergeser. Nah, bergeser, nggak bergeser, yang penting bergerak nggak apa-apa. Nanti ya teman-teman, jam panjang ke angka 2 itu nanti kita presentasikan ya. Sekarang silakan kalian buat kesimpulan dari hasil praktikum yang sudah kalian lakukan. Bunyi apa? Bunyi ini nggak jatuh kan? Kan hukum 1 Newton apa bunyinya? Tadi kan udah di situ. Apa? Nah, kalau resisten gayanya 0 itu kan artinya dia tidak mengalami pergerakan, bukan pergeseran kan? Nah, ini setelah kamu praktek kan nggak bergeser kan? Nah, itu bukti bahwa hukum 1 Newton itu ada. Oke, sudah. Waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok mana dulu yang akan maju mempresentasikan hasil praktek kalian masing-masing. Siapa kelompok mana dulu? 1, 2, 3 atau 4? Kelompok 4. Ayo silakan, wow, maju, presentasikan. Ya, nggak usah itu mah. LDL KPD-nya yang nggak bawa. Gelas akan bergeser juga. Bila masa pada gelas masih kurang, sebaliknya bila gelas ditarik cepat, maka gelas tidak akan ikut bergeser. Ya, sekian itu presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Oke, untuk kelompok yang lain tolong perhatikan ya. Karena gelasnya tetap diam, maka dapat disimpulkan bahwa resistannya 0 dan hukum 1 Newton berlaku. Kesimpulan dari hal tersebut yaitu bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam selama tidak ada resultan yang diberikan pada benda. Terima kasih. Oke, siap. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang lain, ada yang mau memberi tanggapan dari hasil yang dipaparkan oleh kelompok 3? Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Terus setelah kita coba, itu dua-duanya sama tetap diam. Jadi menurut kita gaya itu maksudnya masa yang ada di dalam itu tidak. Oke, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Berikutnya kelompok 2 apa kelompok 1? 2. Oke, silakan. Kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 2, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ditarik pelan, akan diam tak bergerak karena diiksa. Yang bermasa apa tidak? Yang bermasa. Ya, cobalah 4, 8, 13. Tadi pertanyaannya tariknya apa? Pelan. Katanya tarikannya pelan, jangan kencang. Coba. Oh, itu pelan. Oh. Kalau kencang, coba kalau kencang. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya hampir benar ya, semuanya hampir benar. Jadi artinya sesuai dengan materi yang tadi sedikit kita bahas, itu hukum 1 kan sigma F sama dengan 0. Jadi artinya kalau pada benda tidak terjadi gaya atau tidak ada gaya yang diberikan, maka kalau diem akan tetap diem. Kalau bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalau yang tadi dipraktekkan oleh kalian, yang disebut menarik perlahan, nariknya pelan-pelan. Ya, nariknya pelan-pelan. Tapi kalau disebut menarik dengan cepat, dengan kekuatan penuh. Jadi mau diginiin sama aja. Kalau dia kenceng itu nariknya kenceng. Kalau perlahan mah ditarik begini. Nah, jadi artinya kalau kita memberi gaya tarik itu kecil perlahan, maka nanti akan timbul gaya gesek. Maka dia akan bergerak. Jadi artinya kalau perlahan itu benda akan bergerak, tidak berlaku hukum 1 Newton. Tapi kalau dia ditariknya dengan kekuatan penuh, dengan cepat, maka sigma F-nya sama dengan 0. Dia berlaku hukum 1 Newton. Paham sampai sini? Ya, jadi artinya kesimpulan yang dari kegiatan kita tadi itu, yang namanya hukum 1 Newton atau sering juga disebut dengan hukum kelembaman, itu adalah sigma F sama dengan 0. Baik F pada bidang horizontal sumbu X atau F pada bidang vertikal sumbu Y. Ya, paham sampai sini? Oke, kalau paham, jadi untuk pertemuan berikutnya, pertemuan besok, nanti kita akan membahas hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton artinya nanti kalian pelajari lagi hukum 2 Newton itu seperti apa. Yang jelas ini nanti ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kinematika gerak, yaitu gerak lurus. Ya, jadi nanti kalian di rumah pelajari lagi hukum 2 Newton dan gerak lurus pada kinematika gerak. Kira-kira sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, jadi artinya kalian pelajari hukum 2 Newton untuk aktivitas kita di pertemuan berikutnya. Ya, paham ya? Oke, untuk soal post-test nanti Bapak berikan di akhir pertemuan yang kedua. Jadi pretestnya di awal pertemuan pertama, post-testnya di akhir pertemuan yang kedua. Ya, siap. Kalau memang tidak ada yang tanyakan, untuk ketua kelas, Kram, silahkan pimpin doa agar kegiatan kita ini mendapatkan berkah dan ilmu yang kita dapat semoga bisa bermanfaat. Oke, silakan Kram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi besok di pertemuan yang kedua. Terima kasih.